Laptop 27 juta ini cocok gak sih dipakai buat editor? Hai, gue Rian Sundiman. Dan hari ini gue pengen review laptop 20 jutaan tapi udah pakai RTX 4060. Dan ini dia Acer Predator Helios Neo 16. Belakangan ini memang gue lagi nyari laptop dan kebutuhan gue bukan untuk main game, melainkan untuk ngedit video. Ya karena memang gue editor dan jarang main game. Dan buat ngedit itu memang butuh spek yang cukup lumayan gede juga kan. Jadi ya gue pengen tahu aja apakah laptop ini cocok buat gue apa enggak. Ya kalau misalnya kita lihat dari body, ini jelas buat gaming banget. Entah dari desainnya dan bahkan dari bobotnya. 2,5 kilogram. Dan yang perlu kalian catat, ini belum sama casannya. Lu perlu tahu ini casan berat banget pak. Udah kayak batu bata. Emang sih casannya kenceng, bisa sampai 300 watt. Cuman kalau buat dibawa kemana-mana, kalau misalnya gue mau ngedit mobile, gue mikir 2 kali sih bawa chargerannya. Rada susah juga kagak bawa chargeran karena memang baterainya nggak terlalu tahan lama, cuma sekitar 3-4 jam mungkin. Seperti yang tadi gue udah bahas juga, dari segi desainnya gaming banget dan cukup unik juga karena di sini ada tulisan kode-kode gitu. Katanya sih kode ini bisa dipecahkan. Karena otak gue yang cukup terbatas ini, jadi ya gue malas juga sih untuk pecah ini. Kalau buat port gue cukup happy karena ini lengkap ya. Ada 2 USB Type-C dan udah Thunderbolt 4. Ada HDMI 2.1, AC adapter. Di bagian samping di sini ada 2 USB 3.2 Gen 2 sama ada 1 USB 3.2 Gen 1. Ada port internet yang walaupun disayangkan kenapa tidak di bagian belakang, tapi ya sudahlah. Micro USB dan syukurlah ada port jack. Kenapa gue bersyukur? Karena memang dari segi speakernya gue nggak bilang jelek ya, tapi B aja menurut gue. Kalau untuk experience main game, ya walaupun gue bukan gamers, tapi gue bisa bilang ini kurang aso ya. Jadi better lu tetap pakai headset buat main game ya. Kalau buat main game, ya kagak usah ditanya. Kita lihat aja dari prosesornya. Intel i7 13700HX. GPU-nya udah pakai RTX 4060. RAM bawaan sebenarnya ini 16GB, tapi yang punya gue ini udah upgrade sampai 32GB. Kalau untuk storage-nya nggak gede-gede banget, ya SSD 512GB. Layar 16 inch seharusnya udah cukup puas ya buat nonton, buat ngedit, atau bahkan buat ngegame. Apalagi refresh rate-nya udah 165Hz, walaupun gue tahu nggak semua game bisa tembus 165Hz juga. Dan untuk warna udah 100% sRGB. Layarnya sih bisa ditidurin sampai 155 derajat, yang walaupun gue juga nggak tahu kapan gue pakainya. Tapi ya keren aja lah dulu. Di sini gue main beberapa game. Yang pertama di sini gue main FIFA 2023. Gue coba nggak ada kendala sama sekali, lancar pol. Main Valorant juga gak usah ditanya, harusnya ini lancar banget. Dan semua ini gue udah bikin rata kanan. Cobain Need for Speed juga udah aman. Kalau main CS, ya pakai PC rental juga udah bisa sebenarnya. Buat keyboard, ya sama seperti keyboard gaming pada umumnya ya, rada kenyal dan empuk-empuk gitu. Kalau buat ngetik nggak seenak itu sih, tapi buat main game gue rasa ini enak. Dan pastinya mereka juga udah dilengkapin sama RGB ya, namanya laptop gaming. Yang gue cukup salut memang sama cooling sistemnya. Di sini gue nggak berasa panas, walaupun anget-anget dikit ada lah ya. Tapi memang waktu lu pakai ini dan performa kipasnya itu udah yang turbo, itu suaranya kenceng bener pak. Jadi kalau misalnya lu lagi ngedit di luar nih, itu lagi ngerender atau misalnya lagi ngeprocessing editan yang berat, itu kipasnya bisa kenceng banget bunyinya. Kadang-kadang sampai malu juga sih. Dan untuk kipasnya ini tuh kita bisa setting ya. Kita bisa tinggal klik satu tombol ini tuh. Ini bukan tombol power ya anyway. Ini buat ganti-ganti kipasnya. Dari yang performance, quiet, sampai yang turbo. Nah, waktu gue coba buat ngedit, ada beberapa kejanggalan yang gue temukan. Jadi, gue gak ngerti ya. Waktu gue ngedit itu audionya tuh gak nge-sync. Padahal kalau misalnya gue ngedit di laptop lain, itu tuh kesing aja gitu. Gue nggak ngerti, walaupun gue dengernya itu tuh udah pakai speaker bawaannya. Nah kan gue jadinya kalau misalnya gue denger, gue harus cocokin dong. Tapi malah kalau waktu gue cocokin di laptop ini, terus gue oper ke laptop lain, malah jadi nggak ngesing di laptop lain. Itu gue masih nggak ngerti kenapa ya. Tapi kalau misalnya gue cobain untuk ngedit yang cukup berat dengan grading dan segala macam, ini aman ya. Walaupun resolusinya gue bikin full, tapi ya gue nggak bisa bohong, memang ada sedikit kayak patah-patahnya, tapi tetap lancar. Kalau buat render, wah ini sih kenceng banget sih menurut gue ya. Nah jadi pertanyaannya, apakah gue akan consider untuk ambil laptop ini atau enggak? Tapi menurut gue sesuai kebutuhan gue nggak akan ambil ya, karena
Pertama dari segi bobotnya menurut gue terlalu berat gitu ya. Kedua memang gue juga nggak pakai ini untuk main game. Dan untuk baterai yang nggak terlalu tahan lama. Tapi sekali lagi kalau misalnya kalian cari laptop gaming, menurut gue ini salah satu laptop gaming dengan harganya yang worth it. Lu main game apapun udah dihabak sama laptop ini. Dan gue saranin kalau misalnya selama main, emang bagusnya sih kalau pakai laptop ini selalu dicas ya. Karena dari segi performance-nya beda tuh kalau misalnya lu ngecas sama nggak ngecas. Ya kurang lebih kayak gitulah kalau pendapat dari gue. Gimana kalau pendapat kalian? Boleh tulis di kolom komen. Kalau kalian suka sama video ini, boleh banget nih di like, share, komen, dan juga di subscribe. Dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Bye-bye.